Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup. Waktu yang ditentukan ada padanya. Kemudian, kamu masih meragukannya. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan serta mengetahui apapun yang kamu usahakan. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka, kecuali mereka pasti berpaling darinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita tentang kebenaran, sesuatu yang selalu mereka perolok-olokkan. Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yaitu generasi yang telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yang belum pernah kami lakukan kepada kamu. Dan kami curahkan air hujan yang lebat, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Selanjutnya kami munculkan sesudah mereka generasi lain. Seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Nabi Muhammad? Andai kata kami turunkan malaikat, niscaya selesailah urusan, kemudian mereka tidak lagi ditangguhkan. Seandainya kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentu kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan pasti kami buat mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad benar-benar telah diperolok-olokkan, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh rasul-rasul azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah Nabi Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah Nabi Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Sungguh, Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Miliknyalah segala sesuatu yang ada pada malam dan siang hari. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah selain Allah pencipta langit dan bumi serta Dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut azab pada hari yang besar kiamat, jika aku durhaka kepada Tuhanku. Siapa yang dijauhkan dari azab pada hari itu, maka sungguh Dia telah merahmatinya. Itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah penguasa atas hamba-hambanya, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?
Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Katakanlah, aku tidak bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku lepas tangan dari apa yang kamu persekutukan. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan diri sendiri itu tidak beriman. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Ingatlah tatkala kami kumpulkan mereka semua kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan kami, manakah sekutu-sekutumu yang kamu sangkakan? Kemudian, mereka tidak punya jawaban atas kebohongan mereka, kecuali terpaksa mengatakan, demi Allah, Tuhan kami bukanlah orang-orang musyrik. Perhatikanlah Nabi Muhammad bagaimana mereka berdusta terhadap diri sendiri. Lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Nabi Muhammad, padahal kami menjadikan di hati mereka penutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat. Jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak beriman padanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran, tiada lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka pun menjauhkan diri darinya. Mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin. Namun, sebenarnya kejahatan yang mereka selalu sembunyikan dahulu telah tampak bagi mereka. Seandainya dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta. Mereka pun akan mengatakan, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur kepadanya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka, apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentang hari kiamat, sambil memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh, kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu Nabi Muhammad bersedih. Bersabarlah karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh,
telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Nabi Muhammad, andaikan engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu engkau dapat mendatangkan bukti mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia akan menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang menyimak sajalah yang mematuhi seruannya. Adapun orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menurunkan suatu bukti, mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak ada seekor hewan pun di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami seperti orang yang tuli dan bisu, serta berada dalam berbagai kegelapan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Siapa yang dikehendaki Allah dalam petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku bahwa jika siksaan Allah sampai kepadamu di dunia atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu tetap akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu merasa orang yang benar? Tidak. Hanya kepadanya kamu menyeru. Maka jika Dia menghendaki, Dia hilangkan bahaya dan siksa yang kamu mohonkan padanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sungguh, kami telah mengutus para rasul pada umat-umat sebelum engkau, mereka membangkang, kemudian kami siksa mereka dengan kemelaratan dan kesengsaraan, agar tunduk merendahkan diri. Akan tetapi mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Lalu orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan rezeki Allah ada padaku, aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat.
Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, pertolongan, selain Allah agar mereka bertakwa. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, sedangkan mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, sehingga engkau tidak berhak mengusir mereka. Jika dilakukan, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, orang kaya dan kufur dengan sebagian yang lain, orang miskin, sehingga mereka yang kaya dan kufur berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur? Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, katakanlah, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan, kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya, kemudian ia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci agar terlihat jelas jalan kebenaran dan agar terlihat jelas pula jalan para pendurhaka. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya ada padaku kewenangan untuk menurunkan apa yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertera dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian, Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dialah penguasa mutlak di atas semua hamba-Nya, dan Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hanya milik-Nya, Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari berbagai kegelapan di darat dan di laut,
ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut dengan berkata, "Sungguh, jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur." Katakanlah Nabi Muhammad, Allah yang menyelamatkanmu darinya dan dari segala macam kesusahan. Kemudian, kamu kembali mempersekutukannya. Katakanlah Nabi Muhammad, Dialah yang Maha Kuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Kaummu mendustakannya padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Nabi Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Apabila engkau Nabi Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas mereka, tetapi memberi peringatan agar mereka bertakwa. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kelengahan, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah dengan Al-Quran agar seseorang tidak terjerumus karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Jika Ia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena mereka selalu kufur. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kita akan memohon pada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang, kufur dan sesat, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi, dalam keadaan kebingungan, sedangkan ia mempunyai kawan-kawan yang selalu mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutilah kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam, dan agar melaksanakan salat serta bertakwa kepadanya. Dialah Tuhan yang hanya kepadanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Sungguh benar ketetapannya pada hari ketika Dia berkata, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Azar, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi dan agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka, ketika bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian, ketika ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi, ketika bulan itu terbenam, ia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku,
pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Kemudian, ketika ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Akan tetapi, ketika matahari terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Kaumnya membantah. Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana mungkin aku takut kepada yang kamu sekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut menyekutukan sesuatu dengan Allah yang Dia sendiri tidak pernah menurunkan kepadamu alasan apapun? Maka golongan yang manakah dari keduanya yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Itulah keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Tiap-tiap mereka telah kami beri petunjuk. Sebelumnya kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nuh, kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Begitu juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam. Kami lebihkan pula sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka dan kami memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Demikian itu petunjuk Allah. Dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami anugerahi kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka, ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Mereka, Bani Israel, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu Bani Israel menjadikannya lembaran-lembaran lepas. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah. Kemudian, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.
Al-Quran ini adalah kitab suci yang telah kami turunkan lagi diberkahi yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman pada akhirat tentu beriman pada Al-Quran dan mereka selalu memelihara salatnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Kini kamu benar-benar datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Kamu sudah meninggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat yang kamu anggap bagi dirimu sebagai sekutu-sekutuku. Sungguh, telah terputus semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dia yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh, kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat menyimpan. Sungguh, kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang memahami. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk. Dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan jin-jin itu. Mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci dan maha tinggi Dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka, sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Sungguh, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Siapa yang melihat bukti-bukti itu,
maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan siapa yang buta maka akibat buruknya bagi dirinya sendiri, sedangkan aku bukanlah pengawasmu. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang beriman mengambil pelajaran darinya, dan agar mereka, orang-orang musyrik, mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran kepada kaum yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Kami tidak menjadikan engkau pengawas mereka, dan engkau bukan pula penanggung jawab mereka. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah bahwa sungguh jika datang suatu bukti kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah. Kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti itu datang, mereka tidak juga akan beriman. Kamu pun tidak akan mengira bahwa kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, serta kami membiarkan mereka bingung dalam kesesatan. Seandainya kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, orang yang telah mati pun berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Namun, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat ini. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Setan-setan itu saling membisikkan perkataan yang indah juga, agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada akhirat tertarik pada bisikan itu, serta menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa setan-setan itu lakukan. Maka, apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan penjelasan secara terperinci. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran, dengan kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Makanlah sebagian apa yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman pada ayat-ayatnya. Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu yang disebut nama Allah? Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.
Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Tinggalkanlah dosa yang terlihat dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan dibalas karena apa yang mereka kerjakan. Janganlah kamu memakan sesuatu dari yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar, agar melakukan tipu daya di sana. Padahal, mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga diberikan kepada kami sesuatu seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Maka, siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh, kami telah menjelaskan secara rinci ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena apa yang mereka kerjakan. Ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah seringkali menyesatkan manusia. Kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan buat kami. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sebagian lainnya, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Demikian itulah pengutusan para rasul, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman mereka, sedangkan penduduknya dalam keadaan belum tahu. Masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuhanmulah yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, Dia akan memusnahkanmu. Setelah itu, Dia akan menggantimu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan kaum lain sebelummu.
Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Demikianlah berhala-berhala mereka, setan, menjadikan terasa indah bagi orang musyrik untuk membunuh anak-anak mereka, membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya, tidak boleh ditunggangi dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Hal itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Mereka juga berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami dan haram bagi istri-istri kami. Jika yang ada di dalam perut itu dilahirkan dalam keadaan mati, semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas ketetapan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang Dia haramkan itu 2 yang jantan, 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. 2 pasang lagi adalah sepasang unta dan sepasang sapi. Katakanlah, apakah yang Dia haramkan 2 yang jantan, 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis,
atau yang disembelih secara fasik dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami Maha Benar. Maka, jika mereka mendustakanmu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat dielakkan dari orang-orang yang berdosa. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya, begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Seperti itu pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan asap kami. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu mempunyai dalil yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Katakanlah Nabi Muhammad, hanya milik Allah lah dalil yang kuat. Maka, kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberi kesaksian, engkau jangan ikut pula memberi kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mempersekutukan Tuhan. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia mencapai dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun ia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian, kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, menjelaskan secara rinci segala sesuatu, serta memberi petunjuk dan rahmat agar mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhannya. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka, ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, dan sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka baca. Atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk, dan rahmat dari Tuhanmu. Maka,
Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah. Sesungguhnya kami pun menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun engkau Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah hanya kepada Allah. Kemudian, Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Siapa yang berbuat kebaikan, ia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, ia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikitpun tidak dizalimi dirugikan. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan ia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang Muslim. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim.